Selamat datang kembali. Oke, kali ini kita akan coba bedah satu laporan pengalaman yang unik banget ya. Ini dari kutipan Pertemuan Gaib di Pantai Yogyakarta. Menarik. Yogyakarta lagi ya? Iya, jadi sumber ini nyeritain pengalaman seseorang sama 3 temannya lagi meditasi di pantai selatan Yogyakarta. Kejadiannya September 2022 lalu. Oke. Lokasi persisnya sih dirahasiain ya. Tapi mereka meditasi malam-malam, sekitar jam 9 gitu, di depan gua yang katanya keramat, sambil bakar dupa pula. Wah, udah lengkap ya elemennya. Malam hari, pantai selatan, gua keramat, dupa. Iya kan? Nah, siap nih kita telusuri lebih dalam pengalaman ini. Jadi ceritanya mulai pas mereka lagi fokus meditasi. Menurut laporannya ini, tiba-tiba aja suasana berubah total. Berubah gimana tuh? Suara ombaknya, yang mungkin tadinya biasa aja ya, mendadak jadi, wah, kencang banget gitu. Nggak wajar. Oke, perubahan auditori dulu ya. Betul. Terus yang paling dramatis nih, laut di depan mereka itu dilaporkan seolah-olah terbelah jadi 2. Wow, terbelah. Itu visual yang kuat sekali ya. Gambaran laut terbelah itu emang punya bobot simbolis yang kuat sih di banyak tradisi pesisir termasuk Jawa. Laut itu kan sering dianggap kayak gerbang atau batas ke dimensi lain. Oh iya, bener juga ya. Tempat kekuatan gaib gitu. Jadi peristiwa ini langsung kayak menempatkan pengalaman itu di ranah yang ya luar biasa gitu. Masuk akal. Nah, terus dari laut yang udah terbelah itu, sumber ini bilang muncul kereta kencana. Megah banget katanya. Kereta kencana dari laut. Iya, kereta yang kalau di tradisi Jawa kan sering jadi simbol kendaraan raja atau tokoh sakti ya, berhenti pas di depan mereka. Jelas bukan pemandangan biasa kan? Jelas bukan, munculnya kereta kencana apalagi dari laut gitu, itu langsung ngasih nuansa ya keagungan dan mistis yang kental banget. Kayak visualisasi cerita rakyat gitu ya jadinya. Betul, bisa jadi ini kayak memvisualisasikan elemen-elemen dari mitologi setempat yang mungkin udah ada di benak mereka sadar atau nggak sadar gitu. Lalu turunlah 2 sosok dari kereta itu. Pertama ada pria tampan, pakai baju adat Jawa lengkap. Oke, sosok pria. Terus ada seorang ratu, digambarkan cantik banget. Deskripsinya tutup detail nih, rambutnya panjang, dikepang ke depan, ada hiasan bunga melati, terus pakai busana adat Jawa yang anggun. Gimana tuh detail kayak gini? Nah itu dia, detailnya spesifik banget ya. Figur bangsawan Jawa, busana adatnya, sampai detail kayak bunga melati. Bunga melati, ya? Iya, melati itu kan di budaya Jawa sering jadi simbol kesucian atau keanggunan, bahkan kadang terkait sama ritual kan. Jadi ini semua simbol yang kaya makna. Jadi kayak pengalaman visualnya ini ngomong pakai bahasa simbolik Jawa gitu ya? Bisa dibilang gitu, kental banget nuansa budayanya. Tapi anehnya, nggak ada interaksi omongan sama sekali. Sang ratu cuma natap tajam ke arah kelompok meditasi ini. Diam aja. Tatapan mata ya, intens tapi hening. Iya. Gimana kita bisa memaknai momen kayak gini? Kalau dalam konteks pengalaman spiritual atau mistis ya, komunikasi nonverbal kayak tatapan mata itu sering dianggap punya makna lebih dalam loh. Oh ya? Iya, bisa jadi itu semacam pengakuan kehadiran, atau mungkin ada pesan yang disampaikan di level batin gitu, bukan lewat kata-kata. Justru keheningannya itu bisa nambah intensitas pertemuannya. Masuk akal sih. Dan klimaksnya nih, terjadi setelah itu. Pas sang ratu balik badan mau pergi, narator ini ngerasain hentakan kaki. Gede banget dan kuat, persis di belakangnya. Hentakan kaki. Iya, kayak langkah kaki raksasa gitu. Nah, ini bagian yang paling paling bikin bertanya-tanya mungkin. Betul, ini elemen yang paling ambigu dan ya mengejutkan sih. Hentakan kaki raksasa setelah penampakan ratu. Aneh dan? Bisa diinterpretasi macam-macam itu. Mungkin simbol kehadiran kekuatan lain yang nggak kelihatan, kayak semacam penjaga atau entitas yang lebih besar lagi. Atau mungkin cuma penanda akhir gitu. Bisa juga semacam gegap gempita gaib sebagai penutup visinya. Sumbernya sendiri kan nggak ngasih penjelasan apa-apa soal itu. Iya, nggak dijelasin. Makanya setelah semua itu ya wajar aja kalau meditasinya selesai dan mereka semua ya kaget campur takjub gitu. Pastinya. Jadi kalau dirangkum, kita punya rangkaian elemen nih. Laut terbelah, terus ada kereta kencana yang simbolik, muncul sosok pria dan ratu Jawa yang anggun,
tatapan mata tanpa kata, dan diakhiri hentakan kaki raksasa yang misterius. Pengalaman yang berlapis banget ya. Memang. Laporan kayak gini tuh menarik banget karena nyentuh persimpangan antara pengalaman personal yang intens dan susah dijelasin sama kerangka keyakinan budaya yang udah ada. Khususnya budaya Jawa ya dalam kasus ini. Iya, nuansa mistis Jawanya kental banget. Ini ngingetin kita kalau cara seseorang memaknai pengalaman luar biasa itu sering banget dipengaruhi sama kamus budaya dan spiritual yang mereka punya. Dan penting juga ya buat kita ingat, ini kan laporan pengalaman dari sudut pandang satu orang aja, berdasarkan sumber yang Anda bagikan tadi. Tentu saja, itu poin penting. Ini jadi ngangkat pertanyaan menarik tentang gimana kita semua, mungkin termasuk Anda juga, nyoba ngasih makna ke peristiwa-peristiwa yang rasanya di luar nalar. Apalagi kalau terjadinya di lokasi yang emang udah dianggap punya muatan spiritual atau sejarah kuat. Iya sih, dan sumbernya ini memang nggak ngasih jawaban ya, siapa sosok-sosok itu, atau apa arti hentakan kaki tadi. Nah, justru disitulah letak pertanyaan yang menarik buat Anda renungkan lebih lanjut. Dengan semua elemen simbolik tadi, laut, kereta, ratu, hentakan, tapi nggak ada penjelasan eksplisit dari sumbernya, kira-kira nih, makna tersembunyi atau pesan apa ya yang mungkin terkandung dalam detail-detail misterius ini menurut perspektif Anda sendiri? Jadi mikir ya. Apa coba ya mungkin mau dikatakan sama hentakan kaki raksasa itu dalam konteks keseluruhan pengalaman ini? Itu pertanyaan yang menarik untuk dibawa pulang.